melanjutkan, sebelum saya bahas terkait dengan fitur kewali kelasan, ya, saya lanjutkan terlebih dahulu terkait presensi harian. Ini saya pinjam akun punya Ustazah Aisyah, di mana beliau ini wali kelas, jadi nanti bisa mengaksesnya. Jadi presensi harian, kemudian presensi kegiatan. Saya coba contohkan satu dulu. Nah, untuk wali kelas nanti otomatis akan muncul ya rombel yang diamanahkan kepada guru yang bersangkutan. Nah, untuk presensi harian, yang paling membedakan dengan presensi KBM adalah pada bagian simpan presensi ya. Ada bagian submit-nya. Jadi, asumsinya, ini misalnya saya contohkan saja ya. Misalnya tandai semua hadir gitu ya. Kemudian simpan presensi. Oke, tapi presensi ini masih belum direkam oleh sistem gitu ya. Ini butuh di-submit. Nah, pastikan dulu datanya sudah benar, betul. Jadi kemudian di-submit. Kalau sudah di-submit, maka untuk revisinya itu harus memasukkan status revisi, seperti ini saya contohkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sudah di-submit, maka nanti akan direkam oleh sistem, dan kalau ingin mengedit kembali, ini harus melakukan pembatalan sesi. Jadi nanti akan dibuatkan sesi presensi baru. Jadi agak ribet, mendingan jenengan presensi nanti di akhir pembelajaran baru jenengan submit gitu. Oke, itu tadi terkait dengan presensi harian. Kemudian, nanti statusnya juga seperti ini ya, sudah terkirim. Jadi pastikan dalam setiap hari ya, ini statusnya terkirim. Baik, berikutnya adalah presensi kegiatan. Untuk saat ini kegiatan yang dilakukan presensi rutin adalah sholat zuhur. Nantinya juga ada eskul, tadi disusulkan. Seperti ini, sama. Ini nanti akan muncul juga sesuai rombel yang diampu. Nah, contoh dibuka presensi ini. Ini juga sama. Setelah jenengan pilih tandai semua misalnya, kemudian simpan dulu. Oke. Jika zaman yakin, sudah dipastikan benar-benar datanya sudah valid, baru panjenengan submit. Oke, sama seperti halnya di presensi harian, untuk pembatalan presensi ini nanti akan membuat sesi presensi baru. Ya, jadi daripada panjenengan ribet, pastikan dulu datanya benar, baru disubmit. Dan pastikan juga dalam setiap hari, ya untuk wali kelas, jenengan melakukan presensi ini juga. Ya, selain jenengan melakukan presensi KBM, Anda juga melakukan presensi harian dan presensi kegiatan sholat zuhur. Ini sebagaimana sudah dijelaskan, ini akan diamanahkan ke wali kelas. Baik, langsung saja kembali ke dashboard. Kali ini akan saya jelaskan terkait dengan fitur wali kelas, di mana wali kelas nanti akan mendapatkan satu menu atau opsi tambahan di sidebar, seperti ini ya. Ini memang beberapa masih dalam tahap pengembangan, seperti program dan rekap akademik ini juga masih dikembangkan, tetapi yang sekarang ada dan bisa digunakan ini adalah monitoring dan pembinaan siswa. Baik, ini bisa diakses dari menu maupun dari dashboard. Ini adalah ringkasan singkatnya. Saya buka. Ini adalah chart atau grafik sebaran siswa dan pondok. Ini kesiapan data, ini penting ya. Dengan ini nanti jenengan bisa tahu siapa yang belum ada fotonya, ada ISN-nya, belum diinput data pondok dan nomor HP walinya. Nah, jenengan bisa melihat secara sekilas. Nah, di bawahnya juga ada keterangannya. Oke, yang inti-inti saja dulu ya, nanti jenengan sisanya bisa explore. Di sini ada data siswa. Ini menampilkan data siswa yang diamanahkan tentang jenengan. Ini juga ada keterangannya ya, data yang perlu dicek, kemudian sebaran pondok dan sebagainya. Selain itu, ada juga pembinaan ya. Nah, ini presensi seperti tadi, presensinya seperti ini. Nah, ini juga penting ini. Ini melakukan rangkuman atau apa namanya ya, agregat gitu apa ya namanya. Pokoknya intinya dia menggabungkan dari presensi-presensi para guru yang berhubungan dengan kelas jenengan ya. Jadi ini presensi khusus yang memonitor kelas jenengan. Misalnya ini untuk
KBM ini berapa kali izin, berapa kali alfa, siapa siswa yang paling banyak memiliki catatan ya dalam hal misalnya sering tidak berangkat kegiatan dan sebagainya. Nanti jenengan explore lah ya. Baik, kembali ke pembinaan. Kalau jenengan klik pembinaan, di sini kosong. Kenapa? Karena memang mungkin belum dilakukan pembinaan. Nah, misalnya dalam hal ada pembinaan, jenengan klik di semua siswa, jenengan pilih mana siswa yang perlu diberi pembinaan. Misalnya sering tidak ikut kegiatan misalnya. Ya. Jenengan masukkan catatan tindak lanjut, kemudian jenengan beri apa masalahnya, kategorinya, misalnya presensi, kategori sedang, misalnya dengan jenengan berikan konfirmasi misalnya ya, konfirmasi absen misalnya. Catatan siswi jarang ikut kegiatan sholat duhur misalnya. Ini hanya contoh saja nggih. Rencananya apa? Rencananya dipanggil. Ini aja contoh aja lah pokoknya ya. Lah, ini aja. Kemudian simpan catatan. Nah, dengan begitu nanti akan muncul di ada catatan aktif. Nah, dan ini juga langsung terhubung ke data siswa, nggih. Nah, seperti ini. Ini akan langsung otomatis masuk. Timeline catatan wali kelas, kapan, ini apa masalahnya dan apa tindak lanjutnya. Dan ini akan terus berlanjut seharusnya. Ya, jadi kalau siswa pernah diberi pembinaan, maka tindak lanjutnya apa, besok lagi, ditambah lagi, dan seterusnya. Ya. Oke, saya kembali lagi di kelas pembinaan ya. Itu hanya singkat, nanti saya harap Ustadz-Ustadzah bisa eksplor sendiri. Nanti kalau ada kendala silakan tanyakan ke saya atau ke Ustadzah Emil, bisa. Seperti itu. Untuk yang lain seperti program, ini rombel program, ini masih mengikuti di rombel induk ya. Ya, ini masih belum dikembangkan lebih jauh, tapi sudah akan dikembangkan. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.